Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera semuanya. Semoga teman-teman semuanya yang ada di grup ini, khususnya Pak Ivan, para kepala balai, para teman-teman PSM, para staf PNS dan seluruhnya, dan juga struktural dalam keadaan sehat. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan bisa bincang santai dengan Bapak Ivanovic selaku Bapak Ibu sekalian. Nanti ini loh. Bahwa saat ini seluruh pegawai di Kementerian Desa jadi pilih saudara Kunto yang udah PSM utama. Mbak Suswi tolong dimatikan dulu. Seperti kita ketahui bersama bahwa seluruh pegawai di Kementerian Desa saat ini mendapatkan amanah dari Bapak Menteri untuk kita sama-sama melakukan sosialisasi dan mensukseskan terkait dengan program yang ada di Kementerian Desa, yaitu terkait dengan Balai BLT Dana Desa atau bantuan langsung tunai. Terkait dengan hal tersebut, perlu kita sadari bersama dengan kondisi WFH saat ini, kita semuanya, baik di Balai Yogyakarta selaku host maupun balai-balai lainnya, membutuhkan penguatan secara substansi, membutuhkan penyamaan persepsi terkait dengan adanya Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 dan juga Permen Desa Nomor 6 Tahun 2020. Untuk itu, pada pagi hari ini telah hadir bersama kita Pak Ivanovic selaku Kapus Datin. Pak Ivan ini adalah salah satu pimpinan yang memang direferensikan langsung oleh Pak Sekjen ataupun oleh Pak Kepala Badan untuk bisa menjadi narasumber untuk kita semua. Kita ketahui bersama juga Pak Ivan ini saat ini adalah termasuk pimpinan yang menjadi pendamping utama dari Pak Menteri dalam kegiatan aktivitasnya. Untuk itu kami sangat berharap dengan padatnya Bapak dan di sela-sela waktu yang Bapak menyisakan untuk kami ini, kita dapat memberikan semacam update ataupun informasi terkait dengan dana desa, di mana pendampingan Bapak dengan Bapak Menteri mungkin ada hal-hal yang bisa di-share kepada teman-teman semuanya, khususnya kepada para teman-teman PSM yang selama ini telah melakukan sosialisasi langsung dengan para kepala desa, ataupun kepada para alumni, ataupun dengan pendamping desa, dan juga para tenaga ahli. Nah, untuk itu, mari kita dengarkan bersama, menyimak bersama hal-hal yang perlu kita dengarkan dari Pak Ivan, dan juga nanti kita buka diskusi. Hanya perlu saya sampaikan di sini, Pak Ivan waktunya tidak banyak, jadi mungkin hanya sampai dengan pukul 11 ya Pak Ivan ya? Ya, kurang lebih sekitar tidak sampai 45 menit, kita sudah bisa menuntaskan. Untuk itu, kepada teman-teman yang sudah memiliki beberapa pertanyaan, mungkin nanti siap untuk bisa bertanya. Mungkin itu dulu pengantar dari kami selaku moderator. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Ivan. Ya, terima kasih Bu Erlin. Terima kasih Bapak Ibu PSM semuanya. Yang pertama mohon maaf ini telat karena nggak tahu tiba-tiba jalanan malah macet tadi. Kemudian, perlu kami sampaikan secara ringkas bahwa BLT dana desa, tapi kemudian oleh Bapak Presiden diubah namanya menjadi BLT desa, supaya lebih mengemuka desa daripada dananya. Itu sesuatu hal yang relatif baru. Jadi di awal tahun, sebetulnya arah dari dana desa itu terutama diprioritaskan untuk padat karya tunai. Itulah sebabnya di bulan Februari ada surat dari Menteri Desa kepada seluruh provinsi, kabupaten, dan desa untuk mengupayakan dana desa bagi padat karya tunai. Pada saat itu diperkirakan paling tidak 40% dari dana desa untuk padat karya tunai. Kemudian ada surat edaran Menteri Desa nomor 4, itu di bulan April juga, itu juga awal April, itu juga mengetengahkan tentang padat karya tunai. Kemudian ketika COVID-19 mulai masuk ke Indonesia, disadari secara formal, kemudian dalam rapat terbatas itu diarahkan supaya dana desa bukan hanya padat karya tunai, tetap padat tunai, tapi ditambahkan desa supaya mulai tanggap terhadap COVID. Jadi ada aspek
kesehatan di situ. Makanya kemudian ada pembentukan relawan desa lawan COVID. Kalau menurut kita, kalau menurut Kemendagri, gugus tugas COVID-19 di desa, Satgas desa seperti itu. Kemudian ada pembentukan ruang isolasi dan sebagainya. Ini satu kebijakan yang relatif cepat di Kementerian Desa. Bahkan ada yang menghitung ada lebih dari 20 kebijakan di selama 3 bulan terakhir ini, dan yang belasan itu adalah dari Kementerian Desa. Ini bukan karena kebijakannya berubah-ubah, tapi karena model Pak Menteri kita sekarang ini adalah harus responsif kepada masyarakat desa. Nah, sampai ke pelayanan kesehatan, sebetulnya semuanya sudah tercakup di dalam Peraturan Menteri Desa nomor 11 tahun 2019. Itulah sebabnya selama ini munculnya selalu surat edaran menteri, dan karena ada desakan dari daerah melalui beberapa Fitcon Pak Menteri dengan kepala desa maupun Fitcon Pak Menteri dengan dinas PMD, gubernur dan bupati, maka muncullah beberapa surat dari Pak Taufik, Pak Dirjen PPMD, yang isinya itu petunjuk teknis tapi sangat ringkas. Jadi kalau istilah Pak Menteri itu, kita punya executive summary untuk golongan pimpinan supaya ringkas, mudah dipahami. Nah, untuk warga desa, kepala desa dan warga desa itu juga harus ada village summary, istilah beliau. Jadi itu yang menarik, village summary, kalau Bapak Ibu pernah mendapatkan blast atau mendapatkan juknis dari Pak Taufik atau blast dari BPMD, itu praktis semuanya disusun bersama Pak Menteri, dan beliau yang mendominasi kalimat-kalimat maupun kata-kata kunci di dalamnya supaya ringkas. Nah, kemudian di bulan April itu mulai disusun berbagai bantuan sosial. Mengapa itu dibutuhkan? Karena dampak dari pandemi COVID sudah mulai dirasakan. Jadi dari berbagai indikator, itu dampak itu sudah mulai dirasakan, dan itulah sebabnya mulai disusun berbagai bansos. Dalam salah satu ratas, ini yang menarik juga bahwa di dalam ratas dan rapat-rapat sesudah itu Kementerian Desa mengemukakan berbagai angka-angka simulasi. Jadi untuk kali ini antara Kementerian Desa dengan Kementerian Keuangan biasanya saling adu angka. Nah, salah satu yang kemudian diputuskan di ratas adalah bahwa besaran dari bantuan sosial itu 600.000 per bulan. Kenapa 600.000? Itu patokannya semula dari dana desa, bahwa peluang tertinggi dari dana desa itu 600.000 keluarga. 600.000 per keluarga per bulan. Presiden sendiri meminta supaya diambil angka yang paling tinggi, yang paling mungkin untuk memberikan bantuan sosial. Maka ketemulah angka itu. Jadi kalau di lapangan ada yang menyampaikan itu angka itu dari mana, itu adalah angka maksimal dari jaminan sosial yang mampu diberikan melalui dana desa. Kemudian angka itu digunakan untuk patokan seluruh bantuan sosial yang lain. Itulah sebabnya PKH yang semula sekitar ada yang 150 minimal, gitu, ada yang 200, kemudian dinaikkan semuanya saat ini menjadi 600.000. Kemudian bantuan sosial non PKH, bantuan sembako itu nilainya juga selalu 600.000. Jadi itu angka itu munculnya dari dana desa tadi. Kemudian bagaimana cara menyampaikan di lapangan? Jelas yang kita mengetahui bahwa yang namanya jaminan sosial ini, bantuan sosial ini, itu semula dinilai itu hanya dalam bentuk bansos BLT,
atau sembako. Kemudian dikemukakan bahwa di tahun 98 yang namanya JPS itu termasuk padat karya juga. Yang namanya JPS itu juga termasuk ketika di situ ada kesehatan masyarakat. Jadi masyarakat saling bergotong royong untuk menjaga kesehatan lingkungan. Jadi praktis yang dilakukan oleh Kementerian Desa, yaitu padat karya tunai, kemudian desa tanggap terhadap COVID-19, serta bantuan langsung tunai desa. Ketiga-tiganya itu adalah jaring pengaman sosial. Jadi arahnya jadi seperti itu. Nah, jaring pengaman sosial sendiri sejak awal itu Pak Menteri menyampaikan ini adalah kerja kemanusiaan. Jadi yang paling penting patokannya diskresi di lapangan. Kalau ada perubahan-perubahan, itu patokannya adalah untuk kemanusiaan. Jadi bukan patokan yang lain. Kalau istilah di dalam beberapa ratas, ini kan beberapa menteri menjadi pengurus partai politik. Jadi selalu ada aspek politik di dalamnya. Tapi untuk Kementerian Desa sudah diputuskan bahwa ini kerja kemanusiaan dan yang namanya politik akan selalu mengikuti. Jadi dalam hal ini itu ditaruh di belakang karena bagaimanapun kalau kerja kemanusiaan ini berhasil, maka publikasi akan sangat besar dan kalau publikasi sangat besar akan banyak pengaruh terhadap level politik Kementerian Desa. Contohnya sejak bulan April itu topik-topik yang paling populer di beberapa media mainstream seperti Kompas, Tempo, kemudian Jaringan Antara, itu menunjukkan bahwa laporan yang disampaikan ke publik itu bahwa yang paling populer pada saat ini adalah BLT dana desa. Jadi begitu muncul BLT dana desa dicairkan, itu menjadi berita yang paling populer dalam seminggu terakhir. Seminggu sebelumnya, berita yang paling populer adalah bagaimana relawan desa itu sudah terbentuk sampai 1 juta kemudian. Seperti itu. Itu sempat disalahpahami bahwa relawan desa itu dikira pendamping desa, sehingga dari pihak legislatif meminta ada jatah. Tapi itu sebetulnya kan buatan desa. Nah, kembali ke BLT, kemudian diputuskan bahwa ini sifatnya itu melengkapi. Jadi pada awalnya BLT desa itu sebetulnya semua yang sudah mendapat PKH, tapi dinaikkan totalnya menjadi 600.000. Tapi kemudian disadari bahwa data dari Kemensos ini tidak bisa mencakup semua, karena dari awal, dari tahun 2009 itu sudah muncul kajian bahwa ada kesalahan internal, inclusion error, dan kesalahan eksternal, exclusion error. Kesalahan internal di dalam data Kemensos itu adalah ketika penyalurannya itu tidak tepat. Jadi orang yang tidak miskin, tapi tetap mendapat penyaluran. Kemudian kesalahan eksternal itu bahwa orang yang miskin belum masuk ke dalam daftar PKH. Nah di situ ada patokan sekitar waktu itu 20-an%, 23% exclusion error. Jadi kita menduga dari data PKH itu, data PKH waktu itu yang disampaikan di ratas itu 10 juta. Kita menduga bahwa sebetulnya hanya butuh 2 juta, karena 23%. Hanya 2 juta dari kakak miskin yang akan masuk di dalam BLT desa. Nah, yang kemudian menjadi besar adalah bahwa Presiden ingin memastikan semua yang terkena dampak COVID-19 ini mendapat bantuan sosial. Maka jumlah bantuan sosial semua dinaikkan. Baik itu jumlah yang mendapat PKH, kemudian jumlah yang mendapat bantuan sembako, kemudian ada tambahan lagi khusus yang sembako non PKH, non BPNT istilahnya itu. Kemudian ada lagi kartu prakerja diubah menjadi bantuan langsung tunai juga, menjadi JPS juga, jaring pengaman sosial gitu. Jadi kalau dihitung-hitung
kira-kira total keluarga yang disiapkan mendapatkan bantuan langsung tunai dari Kemensos dan dari Kemendesa, itu jumlahnya sekitar 41 juta keluarga. Jumlah keluarga di Indonesia itu sekitar 60 juta. Jadi bisa dibayangkan sekitar 80% itu sudah terjangkau oleh jaringan sosial. Hitungan di atas kertas, kecuali nanti ada yang nakal di lapangan mendapat bantuan dari banyak pihak. Itu belum termasuk kartu prakerja. Kalau kartu prakerja katakanlah sekarang sudah 3 juta, maka ada 44 juta keluarga di Indonesia yang sudah disiapkan jaring pengaman sosialnya. Jadi secara hitungan itu sebetulnya mestinya tidak masalah. Kemudian yang berikutnya adalah soal pendanaan. Pendanaan sudah pasti kalau yang dari pusat, yang seperti Kemensos, kemudian Kemenko Perekonomian, yaitu kartu prakerja, itu dari pusat dananya sudah disediakan. Salah satunya adalah mengambil dana dari kementerian-kementerian. Jadi dana sudah siap. Kemudian dana desa itu juga praktis sudah siap di desa. Dalam hitungan kementerian itu, ada desa-desa yang memang sudah mendapatkan dana desa sebelum pandemi COVID ini dirasakan. Jadi ada yang mulai di bulan akhir Januari, sebetulnya Februari, ya, persis di akhir Januari, Februari, ada yang Maret awal. Nah, hitungan kita menggunakan mulai tanggal 28 Maret, kita sudah tidak boleh masuk kerja kan 26 Maret. Ini 28 Maret sampai sekarang itu ada 35.000 desa yang baru mencairkan dana desa pada saat pandemi COVID. Sehingga kita punya asumsi bahwa 35.000 desa ini punya dana di dalam rekening kas desa untuk langsung digunakan kalau data daftar penerima BLT desa itu sudah disahkan. Jadi kita yakin sebetulnya bahwa tidak ada masalah di desa, paling tidak untuk 35.000 desa. Nah, kita ketahui tahapan untuk mencairkan BLT desa ini yang pertama pendataan untuk masyarakat. Kita sudah menduga bahwa menurut Kemensos, data yang sudah padan dengan NIK itu 68%. Jadi ada 32% data dari Kementerian yang kita kenal itu memang tidak padan NIK. Cuma di antara semua data yang diajukan, antara lain BKKBN dan sebagainya, KPK memastikan bahwa yang bisa dipercaya oleh NIK tadi dan kemudian bisa di cross check dari bawah sampai pusat itu adalah DTKS. Maka kemudian di dalam salah satu rapat dipastikan bersama KPK bahwa kita menggunakan DTKS paling tidak sebagai panduan awal. Nah, angka 68% pada NIK itu adalah 26 juta keluarga. 26 juta keluarga dari Kemensos. Itu angka yang sudah pada NIK. Sekarang kita bisa bayangkan 26 juta itu, PKH sendiri dinaikkan menjadi 10 juta. Kemudian dari bantuan sosial, BPNT, bantuan pangan non-tunai, itu 10 juta. Jadi total sudah ada 20 juta. Ya. Kemudian ditambah lagi bantuan sembako, tambahan lagi 9 juta. Jadi Kemensos sendiri akan membagikan 29 juta kepada keluarga miskin. Jumlah data yang padan NIK itu adalah 26 juta. Jadi Kemensos sendiri membutuhkan 3 juta KK supaya yang padan NIK supaya mereka memenuhi kebutuhan itu. Nah, di mana BLT dana desa? Sudah pasti karena yang pada NIK semua itu sudah dipakai oleh Kemensos,
maka hampir pasti BLT dana desa adalah yang ada di luar DTKS. Jadi di bulan awal April, Kementerian Desa itu sudah mendapatkan 6 juta data 6 juta keluarga miskin yang padan NIK. Dan data 6 juta itu sudah dibagikan kepada seluruh pendamping. Mengapa itu dilakukan? Karena dulu yang namanya DTKS itu adalah data by name by address yang menurut Undang-Undang Statistik tidak boleh dibuka untuk publik. Sementara untuk keperluan sekarang, musyawarah desa khusus, maka perlu dibuka untuk publik. Itulah sebabnya beberapa kabupaten tidak berani membuka data ini. Padahal sebetulnya ketika data itu sudah berpindah dari BPS TNP 2K ke Kemensos, cara Kemen mengupdate data itu adalah selalu melalui musyawarah desa. Artinya data itu sebetulnya sudah terbuka untuk publik selama ini. Persoalannya update-nya seberapa banyak. Selama ini Kemensos meminta bantuan Kementerian Desa untuk mengupdate, tapi belum pernah terjadi sampai tahun ini. Jadi kita tahu ada 26 juta DTKS yang padan NIK, tapi yang dibutuhkan Kemensos 29 juta. Maka kemudian Gus Menteri itu menyampaikan kalau gitu relawan desa lawan COVID ini harus melakukan pendataan. Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa mencari 9 juta di level kabupaten, kalau jumlah kabupaten di Indonesia sekitar 500, maka jumlahnya sekitar 3 juta dibagi 500 itu yang akan dikelola oleh kabupaten. Kabupaten harus mencarikan itu. Ditambah lagi nanti data dari BLT desa. Relawan desa ini oleh Pak Menteri pertama adalah tahapan kita adalah pendataan. Nah, kita sudah memastikan bahwa pendataan ini basisnya adalah participatory survey. Karena participatory survey itu artinya nanti akan muncul konsensus. Kalau ini dianggap miskin, maka itu sah menjadi keluarga miskin. Maksudnya itu seperti itu. Sehingga di tiap RT, karena RT lazimnya tahu warganya miskin atau tidak, maka kemudian dia yang menentukan. Relawan desa 3 orang itu yang menentukan kalau sampai saat mereka bingung, mereka bisa voting di antara 3 orang itu. Mana saja di RT ini yang masuk golongan miskin dan tidak. Jadi yang dimaksud dengan kearifan lokal itu adalah participatory survey itu. Kemudian validasi pertama adalah ketika sudah masuk tahapan pendataan. Kalau menurut data Kementerian Desa itu paling tidak sekitar 45.000 desa sudah melakukan pendataan. Nah, setelah melakukan pendataan kemudian dibawa ke dalam musdes khusus. Nah, musdes khusus ini sebetulnya validasi yang pertama, karena di situ kemudian dikumpulkan berbagai pihak, tokoh, semua relawan, semua pendata, kemudian pemerintah desa untuk memastikan, oh ini adalah hasil data kita. Makanya kemudian dipermudah menjadi, kalau sudah seperti itu, musdes khusus ini, maka bisa diputuskan, ditetapkan oleh kepala desa. Kenapa ditetapkan oleh kepala desa? Itu sebetulnya untuk mempercepat. Kalau bentuknya perdes, maka harus ada BPD ikut serta memastikan itu. Sementara di sini sebagai bagian dari kepemimpinan lokal, maka kepala desa yang bisa menentukan itu. Nah, di lapangan ada yang mempermasalahkan ini memakai SK kepala desa atau peraturan kepala desa. Bagi Kementerian Desa itu tidak masalah mau pakai yang mana. Yang penting yang paling memudahkan dan paling berguna bagi desa. Basis dari participatory survey itu memang yang penting berguna. Gitu. Jadi setelah Pak Taufik itu berbicara dengan Dirjen yang mengepalai KPPN itu, kemudian disepakati bahwa sebetulnya mau SK Kades atau Perkades, maka KPPN akan menerima. Namun di lapangan,
banyak KPPN itu hanya menerima yang perkades. Maka kemudian Pak Menteri menyampaikan bahwa ya udah kalau gitu perkades saja. Karena toh perkades dan SK desa itu ada di tangan kepala desa. Artinya itu bisa dibuat dengan sangat cepat. Memang ada persoalan, ada yang mengatakan kalau SK itu sifatnya memastikan gitu, menetapkan, sementara kalau peraturan itu harus ada yang diatur. Tapi ini demi kegunaan gitu, supaya mudah masuk ke KPPN, maka silakan saja menggunakan perkades. Nah, kalau kita bandingkan dari 45.000 desa yang langsung sudah mendata itu, yang melakukan musdes khusus ini ternyata jauh lebih rendah. Nah, kemudian dicek di lapangan kenapa yang melakukan musdes khusus jauh lebih rendah. Itu ada beberapa alasan. Bahwa ternyata desa-desa yang Pilkades di 2019, apalagi yang ada konflik dari Pilkades itu, mereka kesulitan di dalam musdes. Ya, karena masih ada lawan-lawan politik, masih ada pemilahan sosial di desa, menyepakati data desa itu. Nah, dari data desa yang disepakati oleh desa itu, dengan yang data yang disahkan, karena setelah itu langkah berikutnya adalah pengesahan data itu oleh bupati atau wali kota. Nah, mengapa harus pakai bupati atau wali kota? Sebetulnya Kementerian Desa pada awalnya punya pandangan, oh kalau gitu tiap desa cukup, karena itu bagian dari wewenang desa. Tapi kemudian dipertimbangkan aspek lapangannya, bahwa nanti akan sulit kepala desa untuk sebagai hal yang lain kalau kepala desa tidak berkoordinasi dengan kepala daerah. Maka kemudian ada istilah disahkan oleh kepala daerah. Jadi dan lagi seluruh data bantuan sosial itu bermuara di kepala daerah. Sehingga memang harus ada pemilahan mana bantuan sosial yang cocok untuk yang satu dengan yang lain itu di level kabupaten. Nah, kemudian dari data kita ketahui tidak lebih dari 7% desa yang sudah musdesus, yang kemudian hasil musdes khusus ini disahkan oleh kepala daerah. Apa sih artinya kesenjangan itu? Arti kesenjangan itu menunjukkan bahwa kesenjangan antara desa sudah mendata dengan desa sudah musdes khusus. Itu menunjukkan ada masalah di musdes khusus. Ada kemudian antara musdes khusus dengan pengesahan bupati yang bedanya jauh, ini berarti ada masalah dengan persoalan pengesahan data di bupati. Yang kita bisa cek, tapi ini ternyata tidak sepenuhnya berpengaruh. Pada kasus-kasus tertentu, ya, semula kita menduga bahwa hal ini terkait dengan Pilkada 2020. Ya. Tapi ternyata jumlah, kalau kita hubungkan antara desa-desa di wilayah Pilkada dan yang tidak, ternyata pengesahan dari data desa ini tidak berbeda jauh. Masing-masing 55% dan 45%. Jadi tidak ada beda antara wilayah Pilkada dan tidak. Tapi memang di daerah-daerah tertentu, kepala daerahnya itu yang pertama, mereka mengalihkan hampir semua kegiatan itu ke dalam kegiatan bansos. Dan kemudian mengarahkan bahwa seluruh bansos dimulai dari bansos kabupaten kota dulu. Baru bansos yang lain dan diakhiri dengan BLT desa. Mengapa muncul pandangan bahwa BLT desa itu ditaruh di paling belakang? Karena dari awal memang komunikasi kita itu menunjukkan bahwa BLT dana desa itu non ini, non ini, non ini. Jadi dikira kalau non itu ditaruh di belakang. Padahal sebetulnya realnya mencari di lapangan itu mudah. Karena ketua RT juga relatif tahu ini orang dapat PKH atau tidak. Terdaftar PKH tapi sebetulnya tidak mendapat selama ini. Itu RT-nya tahu. Jadi itu yang kemudian memberikan petunjuk, oh jadi ada masalah di situ. Jadi ada yang tidak mau, kepala daerah tidak mau dana desa digunakan untuk BLT desa. Ya. Tapi kalau ditelusuri, penelusuran pertama perlu kita cek apakah di situ akan ada pilkada di 2020. Jadi
Kira-kira seperti itu. Membagikan sembako itu tidak hanya di Boltim, tapi ada juga di Jambi. Tidak mau ada BLT desa itu ada di Bandung misalnya. Itu semua wilayah-wilayah yang memang ada kaitannya dengan pilkada. Tapi di luar itu ada masalah teknis. Jadi bisa dibayangkan kalau di desa itu jumlah yang mendapat BLT desa itu kan paling-paling banyak sekitar 300-an. 300-an KK. Jadi itu bisa angka 300 itu bisa dikelola. Kalau kita memakai Excel itu 300 nggak terlalu banyak. Tapi begitu dikumpulkan sampai kabupaten, jumlahnya bisa ratusan ribu sampai jutaan. Nah, pihak kabupaten mengelola data dadakan dalam seminggu sampai ratusan ribu atau sejuta lebih gitu. Itu bukan hal yang mudah gitu. Kemudian mereka juga sulit untuk melakukan seleksi ini masuk ke bansos yang mana. Jadi kesulitan di level kabupaten di aspek teknis kemudian seperti itu. Nah, Kemensos menyampaikan bahwa ya kalau gitu dimasukkan saja ke dalam aplikasi DTKS gitu. Tapi memasukkan ke dalam aplikasi sejumlah 800.000 titik itu kan tidak mudah. Itu kan butuh waktu sampai berminggu-minggu. Jadi ada masalah di sana. Nah, sekarang sedang dicoba diurai oleh Gus Menteri. Jadi pada level desa, para pendamping akan memastikan supaya desa itu berani untuk mengesahkan, berani untuk menetapkan pemanfaat, kemudian segera menyampaikan kepada kabupaten. Dan jangan sampai istilah Gus Menteri itu bantuan sosialnya berlebihan, tapi tiba-tiba ada orang yang meninggal karena kelaparan atau karena kekurangan pangan dan sandang gitu. Di masa pandemi COVID ini. Padahal sebetulnya semuanya ada. Yang seperti itu boleh diberi contoh misalnya di Lumajang. Lumajang itu di dalam keputusannya ada satu diktum bahwa jika kemudian keluarga ini mendapatkan bantuan dari yang lain, maka bantuan itu akan dikembalikan. Bukan dikembalikan, misalnya sudah diberi di bulan April kemarin, kemudian di bulan Mei ternyata keluarga itu mendapatkan kartu prakerja gitu, bukan dikembalikan, yang Aprilnya harus dikembalikan, tapi yang Mei dia tidak dapat. Jadi hak dia untuk mendapatkan bantuan dikembalikan. Nah, kemudian di beberapa di lapangan kan ditemui beberapa pertanyaan. Yang pertama harus, karena DTKS itu apakah harus sesuai 14 kriteria dan sebagainya itu. Di Kementerian Desa ada yang membocorkan bahan-bahan bahan-bahan diskusi sehingga sempat muncul 9 dari 14 kriteria. Itu sebetulnya bahan diskusi yang ditolak Pak Menteri. Nah, sudah kita cek 14 kriteria itu memang tidak bisa dipakai, tidak cocok dipakai sekarang. Misalnya ada kriteria keluarga itu harusnya tidak memiliki listrik, itu kan sudah agak sulit itu. Mencari orang miskin tanpa listrik itu pasti bukan orang miskin, tapi orang melarat itu, lebih miskin dari miskin. Nah, kemudian di situ makan 1 kali apa 2 kali itu. Itu juga agak sulit. Orang miskin juga makannya tetap 3 kali meskipun sedikit dan mungkin sederhana dan sebagainya. Jadi kita sudah mendeteksi yang bisa dicek itu hanya soal perumahan. Jadi itu hanya ada 5 dari 14 yang mungkin bisa dicek di lapangan. Dan dari 5 itu kalau kita ambil separuhnya misalnya 3 ya. Ya kalau 3 dari 14 kan artinya ya nggak usah pakai indikator itu kan gitu. Jadi keputusan dari Pak Menteri kalau gitu kita gunakan kearifan lokal karena itu lebih sesuai dengan kondisi partisipasi atau gotong royong di desa. Kemudian soal NIK. NIK itu tadi kami sampaikan itu adalah keputusan rapat antar menteri bersama KPK bahwa NIK itu bukti bahwa itu orang. Kalau istilah KPK begitu.
Sehingga setelah rapat itu, kemudian kementerian mendapatkan draft surat edaran KPK yang kemudian jadi surat edaran nomor 11 tahun 2020. Itu di situ ada diktum yang penting, bukan soal NIK-nya, karena NIK sudah dibahas. Tapi diktum yang penting adalah bahwa jika desa sudah menetapkan, ya, maka silakan untuk dibagikan. Kalau sampai itu ada kesalahan, maka nanti pada bulan berikutnya. Jadi aspek pentingnya adalah silakan langsung dibagikan. Jadi KPK sendiri dalam hal ini juga mempercepat supaya pemanfaat bisa segera mendapatkan bantuan langsung itu. Nah, itu yang kemudian digunakan oleh Lumajang, bahwa dari SE KPK itu yang kemudian dituangkan ke dalam petunjuk teknis dari Pak Taufik itu bahwa ada diktum nanti kalau sampai ada yang double bulan berikutnya baru diperbaiki. Nah, soal NIK ini kemudian pada 1 minggu sebelumnya, jadi Bapak Presiden itu menelepon Gus Menteri berkali-kali persoalan ini untuk menunjukkan bahwa itu perhatian yang sangat besar, harapan yang sangat besar juga. Nah, di hari Minggu itu sudah disampaikan bahwa Kemendagri menyampaikan paling tidak masih ada sekitar 6 juta warga negara Indonesia yang belum punya NIK. Kemudian diputuskan bahwa tidak punya NIK itu bukan kesalahan warga, tapi itu adalah kesalahan dari instansi pemerintah kalau mau dibuat salah-salahan itu. Maka sebetulnya yang penting adalah warga itu dianggap miskin, ya, didefinisikan miskin secara arif oleh masyarakat sekitar. Kalaupun dia tidak punya NIK, menurut KPK, gantinya bahwa itu betul-betul orang, maka alamatnya harus ditaruh secara lengkap. Dan bupati atau kepala daerah bisa menyampaikan kepada Kemensos bahwa ini memang tidak punya NIK, tapi ini adalah betul-betul penduduk atau warga setempat dan betul-betul keluarga miskin. Jadi itu kemudian berbasis itu ada surat lagi petunjuk dari Pak Taufik bahwa boleh tanpa NIK. Kemudian di lapangan juga ada pertanyaan soal cashless atau tidak. Itu sebetulnya dari awal kita sudah mengetahui data desa di Indonesia yang tidak memiliki perbankan umum. Kemudian kalaupun dia sudah tidak memiliki semua dan aksesnya itu sulit, kemudian dia masih punya BPR. Kemudian BPR tidak ada, tapi dia masih punya koperasi simpan pinjam. Jadi ada sekitar 18.000 desa yang tidak punya bank umum atau tidak punya akses terhadap bank umum. Ya. Aksesnya sangat sulit. Kemudian kalau kita turunkan, yang tidak punya itu kemudian ditambah tidak punya akses BPR, karena beberapa kabupaten menggunakan BPR sebagai lembaga untuk rekening kas desa. Itu ada 16.000. Kemudian dari 16.000 itu, kalau tidak punya BPR tapi masih punya koperasi simpan pinjam, ada 14.000 desa. Artinya, cashless itu dipilih karena kemungkinan besar kebijakan ini akan berhasil. Jadi tadi sudah kita ketahui dari 75.000 desa itu yang tidak mungkin cashless itu 14.000, yang tidak mungkin sama sekali. Kalau itu harus pakai bank umum, yang tidak mungkin itu 18.000 dari 75.000. Jadi pilihan kebijakan itu cashless adalah karena peluang keberhasilannya itu jauh lebih tinggi daripada peluang kegagalan. Kemudian dari berbagai video conference, karena yang menarik dari Gus Menteri sekarang ini selalu ada semacam double track begitu. Begitu kita membuat kebijakan, maka pada saat yang sama kita harus menyiapkan call center.
Jadi dari awal Gus Menteri menyampaikan bahwa yang harus diperbaiki di kementerian kita antara lain adalah call center. Beliau menyampaikan bahwa semua aduan masyarakat, apapun aduan itu, adalah amanat. Ya mungkin karena beliau basis pesantren ya. Semuanya dianggap amanat. Jadi kalau kita tidak menanggapi aduan itu ya kita tidak amanat terhadap warga desa. Gitu. Beliau memberi contoh begini, seandainya waktu itu ya di bulan Februari, seandainya ada warga yang taunya cuman call center kita 15.040, kemudian dia menelpon kita, kemudian di sini ada kebakaran di tetangga saya, ada pencurian di kampung saya. Apa yang akan dilakukan oleh call center kita? Nah, waktu itu jawaban call center yaitu di luar tupoksi Kemendesa, jadi tidak ditanggapi gitu. Nah, menurut Gus Menteri itu tetap harus ditanggapi karena itu amanat. Nah, kenyataannya call center kita itu diisi hal-hal seperti itu juga. Jadi selain menanyakan soal kebijakan, dan itu cara pandang yang tepat ya. Jadi ketika ada kebijakan maka disiapkan call center. Apa sih gunanya call center? Tidak hanya supaya warga yang sulit memahami kebijakan itu supaya dia tetap bisa langsung menelepon, tapi termasuk jika dibutuhkan diskresi khusus. Misalnya di saya ini sudah melakukan pendataan tapi sama sekali tidak bisa ditemukan calon manfaat BLT desa. Nah itu kan diskresi yang diperlukan di sana. Jadi hal-hal seperti itu bisa dijawab di call center. Di call center kita itu banyak ternyata sudah mulai begitu ada kebijakan, kemudian Bapak Ibu bisa melihat di bagian bawah dari surat edaran itu ada call center. Jadi itu bagian yang penting itu. Jadi awalnya tidak ada, kemudian Pak Menteri menyampaikan call centernya harus dimasukkan. Jadi itu karena setiap kebijakan ditambah itu. Di call center kita juga ada yang misalnya mereka menanyakan kepada Pak Anies Baswedan, tapi lewat call center kita. Mereka juga melaporkan ada pencurian, betul-betul seperti praduga dari Gus Menteri. Jadi ada yang melaporkan pencurian di desanya dan sebagainya itu masuk ke call center kita. Dulu yang seperti itu tidak ditanggapi, tapi sekarang jadi ditanggapi. Seperti itu. Kemudian call center kita juga memberikan laporan kepada Pak Menteri itu setiap hari. Jadi jam 9 pagi dan jam 4 sore. Dan Pak Menteri memberikan respon kira-kira tengah malam gitu. Kalau sekarang lebih enak karena kadang-kadang responnya sahur gitu. Apa saja yang harus dilakukan untuk perbaikan itu. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan begitu ada kebijakan, ada call center dikuatkan. Kemudian Pak Menteri langsung menyampaikan bahwa langsung ada video conference dengan para implementer dari kebijakan itu. Dalam hal ini adalah Dinas PMD. Jadi makanya pada hari yang sama ketika Permendes nomor 6 2020 itu diundangkan, pada hari itu juga ada video conference dengan Kepala Dinas PMD Provinsi dan Kabupaten seluruh Indonesia. Ada 2 hari waktu itu dibagi menjadi 5 kelompok gitu ya, dari Sumatera, Jawa dan sebagainya sampai Papua. Itu juga bagian kenapa pilihannya Kepala Dinas PMD meskipun yang berbicara menteri ya. Karena supaya langsung masuk ke implementasi. Jadi bukan dipilih gubernur dan bupati tapi langsung Kepala Dinas PMD. Seperti itu. Nah, tadi soal cashless dan tunai dan tidak tunai itu. Nah, kemudian banyak yang menyampaikan seperti itu, akhirnya kemudian direlaksasi bahwa boleh tunai. Pada dasarnya sebetulnya selama mereka bertanya di call center di dalam Fitcon, Pak Menteri selalu menyampaikan boleh tunai. Tapi memang sengaja supaya tidak semuanya seperti itu, supaya inklusivitas ekonomi di desa itu turut meningkat dan perbankan bisa dijangkau oleh keluarga miskin. Tujuan utamanya seperti itu dengan kemungkinan efektivitas kebijakan sekitar 70-an% gitu, maka kemudian diambil
diambil kebijakan itu. Kemudian sampai saat ini kita ketahui ada anomali. Dana untuk bantuan sosial itu tersedia di pusat dan di desa, tapi pencairannya hampir tidak ada, ya, lambat sekali. Jadi itu yang kemudian mendasari kementerian bahwa di level pejabat eselon 2 sampai eselon 3 atau eselon 4, maka harus selalu memantau harian bagaimana Dinas PMD yang sudah memberikan rencana kerja untuk penyaluran bantuan langsung tunai itu bisa kita pantau tiap hari. Kemudian di level desa itu adalah tugasnya dari para pendamping. Jadi biasanya Pak Sekjen itu tiap malam, kalau tadi malam dengan para pimpinan, maka malam ini nanti saya sudah siap-siap untuk beliau biasanya minta kepada para pendamping di seluruh provinsi untuk video conference. Dan kita juga jaga-jaga besok malam nanti bagian pimpinan lagi untuk diajak video conference. Kira-kira seperti itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf ini, saya pikir bisa ringkas tapi sudah hampir jam 11 mengganggu Bapak Ibu sekalian. Ya. Baik Pak Ivan, terima kasih banyak. Wah Pak Ivan ini luar biasa. Jadi tepat rasanya kalau Pak Sekjen, Pak Kaban menunjuk Bapak untuk menjadi sebagai referensi utama dari kami. Karena Bapak memberikan penjelasan secara psikologi. Jadi saya sendiri secara pribadi terus terang Pak sangat paham dengan apa yang Pak jelaskan pada pagi ini, karena Bapak runtun mulai dari proses kenapa kebijakan-kebijakan itu banyak datang berturut-turut yang mungkin bukan di level masyarakat saja Pak, di level struktural pun, bahkan di level fungsional pun kadang mempertanyakan kenapa kebijakan-kebijakan itu berubah-ubah. Ternyata Bapak tadi menyampaikan dengan clear bahwa bukan berubah-ubah, tapi justru kenapa Pak Menteri harus responsif terhadap perubahan. Bapak bahkan juga menyampaikan juga beberapa hal terkait mulai dari tahapannya sampai dengan masalah cashless dan lain sebagainya. Untuk itu Pak Ivan, ini mungkin saya minta penambahan waktu sebentar, boleh Pak? Karena teman-teman masih banyak bertanya. Boleh ya Pak? Siap. Ya. Karena kalau sampai jam 11, waktu 2 menit, kira-kira boleh sampai berapa ini Pak? Pak Ivan ya kalau bisa jam 11:04 gitu Bu, kalau bisa. Oh baik, 11:15. Baik teman-teman, monggo silakan yang ingin bertanya. Saya rasa ini luar biasa, kita mendapatkan narasumber yang benar-benar Pak, selama ini kita mungkin buta ya, gelap ya Pak, terkait dengan kronologinya. Ini Bapak clear karena Bapak mungkin kesehariannya selalu mendampingi Pak Menteri, sampai dengan juga salah satu solusi terakhir masalah call center, Bapak sampaikan juga di sini. Untuk itu silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, monggo langsung masuk, nyebutin namanya dulu biar saya bantu, karena saya pakai handphone jadi nggak bisa monitor semuanya, tapi saya harus bergeserkan ini saya. Silakan, ada yang mau bertanya? Makassar, Bu. Makassar, silakan Pak. Makassar, silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pas jam 12 Pak Ivan, selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon izin Pak Ses, Pak Ivan, tadi sudah dijelaskan cukup banyak, dan kami juga sudah mencoba berkomunikasi dengan desa melalui program kami bingkai dengan tamu desa. Sepekan 2 kali kami dengan komunikasi dengan para kepala desa, dari kami dengan PSN, juga ada beberapa tenaga ahli, dan ada juga tamu-tamu lain yang diundang. Dari sekian banyak itu secara umum sih memang sudah berjalan, walaupun tadi juga pagi ini juga ketemu juga masih ada kepala desa yang masih berkutat dengan masalah data. Tapi bukan itu yang ingin saya tanyakan, karena ada juga yang sangat inovatif kepala desa terkait dengan virus COVID-19 ini. Kalau kita memperhatikan, ini kan epicentrum tuh mulainya dari kota, Pak. Dari kota, misalnya di Jawa juga mulainya dari Jakarta, bergeser ke Jawa Barat, terus bergeser. Nah di desa ini bagian akhir. Nah, ini ada teman-teman itu dari desa yang berprediksi, mungkin di desa, di kota,
di zona yang sekarang sudah memasuki zona merah karena sudah ditangani, ini lebih cepat selesai. Tapi di desa, mungkin justru di zona merah yang sekarang berlangsung zona merah, udah PSBB segala macam selesai, tapi dikhawatirkan bergeser ke desa. Nah, kalau bergeser ke desa, dari rentang waktu ini kan dimungkinkan melewati Juni. Kalau sampai melewati Juni, ini ada kekhawatiran. BLT yang sekarang itu kan khususnya yang dari dana desa, itu sampai 3 bulan, April, Mei, Juni. Nah, ini bagaimana, apakah kira-kira ada antisipasi kebijakan apabila khususnya di desa-desa, epideminya melampaui Juni, gitu. Karena secara peta epi ini sekarang bergeser terus. Sekarang desa masih banyak yang aman, tapi sudah mulai muncul desa-desa yang karena adanya orang mudik, karena orang belanja ke kota dan lain sebagainya, membawa virus dan lain sebagainya. Jadi inti pertanyaannya, apakah kira-kira sudah diantisipasi kebijakannya apabila epidemi ini khususnya yang masuk ke desa melampaui Juni? Nah, ini karena ada desa-desa yang memang sudah mulai mengkhawatirkan. Sekarang habis-habisan BLT dikasih, dengan dana desa sekian persen, sementara dana desa juga sudah terpakai dengan kegiatan yang lain. Nah, ini kan kalau tidak cukup dana, kira-kira bagaimana lagi, terutama di desa. Walaupun ada desa-desa yang memang inovasi, dia sudah mulai membangun, termasuk anggaran dana desanya untuk pertanian lahan pekarangan. Mulai mengaktifkan ibu-ibu, supaya sektor pertaniannya bisa tercukupi, sayurnya segala macamnya. Saya jadi tadi juga termasuk menyarankan, kalau memang sudah dirancang, sudah action dari sekarang. Jangan nunggu habis tenaga baru nanam. Nah, itu kan nanti nggak kebut panen. Jadi sekarang ada desa-desa yang sudah mulai bergerak. Kira-kira itu Pak Ivan. Mohon tanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Mardi, terima kasih. Pak Ivan bisa langsung jawab saja ya Pak. Ya, terima kasih Bu. Yang pertama, apresiasi ini Pak soal temu desa 2 minggu sekali. Jadi saya ingin sampaikan, kemarin ada diskusi dengan UNDP karena kami diminta untuk bagian yang mewakili juga. Itu kami sampaikan bahwa pola kebijakan kementerian kita ke depan itu bahwa Kementerian Desa itu seperti customer service, Pak. Jadi kita itu betul-betul meningkatkan kemandirian desa dengan cara merespon secepat mungkin kebutuhan desa. Jadi itulah sebabnya salah satu unggulan nanti itu adalah justru call center, termasuk video-video conference, pertemuan-pertemuan dengan desa. Jadi temu desa ini sebetulnya bagian dari itu. Saya kira di balai lain juga kiranya akan melakukan hal yang sama. Kemudian yang kedua, Pak, BLT ini dirancang saat ini untuk 3 bulan ini itu akan memakan 31% dari dana desa. Kemudian COVID sampai hari ini itu sudah memakan 10% dari dana desa, Pak. Jadi dari jumlah dana desa yang cair itu 10%-nya itu dipakai COVID. Dari dana desa yang cair 3%-nya saat ini dipakai untuk padat karya tunai. Jadi kalau hitungan ini tidak terlalu jauh ya. Makanya kalau usul kami Pak, nanti kalau pas Fitcon dengan desa itu supaya mereka tidak selalu mengumpulkan data melalui pendamping itu, sehingga kita bisa membuat kebijakan dengan cara lebih tepat. Jadi BLT dan COVID kita perkirakan itu akan menghabiskan sekitar 41-45% dari dana desa, Pak. Jadi ada 65% dana desa yang masih free di bulan Juni atau Juli nanti. Nah harapannya itu semula padat karya tunai itu 40%. Padat karya tunai 40%, atau sekarang karena adanya COVID, Pak Menteri menurunkan targetnya menjadi 30%. Jadi kalau 30%, maka masih ada 30% sisa. Berarti sama seperti sekarang, Pak. Sama seperti sekarang. Ada 30% sisa yang bisa digunakan seandainya COVID ini pandeminya itu ke desa justru nanti makin banyak, maka
masih ada waktu 3 bulan lagi untuk itu. Tapi setelah itu sebetulnya relatif sudah boleh dikatakan sudah hampir nggak ada lagi, Pak. Jadi Pak Menteri bersama Presiden sudah menyampaikan bahwa kenapa kita sampai bulan Juni, karena dari berbagai simulasi model yang disampaikan oleh BIN, Kementerian Kesehatan, kemudian dari Kemenku untuk epidemi ini selesai di bulan Juni. Aspek paling optimis, Pak. Sehingga recovery ekonomi itu dimulai di bulan Juli. Itu aspek paling optimisnya di Juni. Tapi kalau sampai tidak, masih ada server tadi bahwa untuk desa saja masih bisa 3 bulan setelah itu, Pak. Pak Menteri sudah menyiapkan rancangan-rancangan kebijakan dengan beberapa skenario. Kalau masih diteruskan nanti bentuknya seperti apa, dan kalau tidak bentuknya seperti apa. Jadi antisipasi sudah ada, Pak. Angka-angkanya kira-kira rancangan awal itu seperti tadi, gitu. Nah harapannya tentu saja ini masih harapan optimis, Pak. Nah kami sampaikan, Pak, sampai hari ini angka OPD yang ditangani ruang isolasi desa itu belum ada tanda-tanda menurun. Jadi belum ada tanda-tanda ruang isolasi digunakan itu menurun, belum ada seperti itu. Kemudian kalau ODP kan memang bisa dilihat ya. Nah yang PDP ini hanya dicatat yang dibawa keluar dari desa. Itu juga tanda-tandanya belum menurun di desa. Jadi seperti yang disampaikan tadi, bahwa sebaiknya desa tidak sungkan untuk memberikan data kepada pendamping sehingga kita bisa tahu apakah angka ini sudah mulai menurun atau belum, Pak. Setidaknya sampai saat ini angka itu masih naik terus. Baik itu ODP maupun PDP di desa itu masih naik. Kiranya begitu, Bu Erlin. Baik Pak Ivan, terima kasih. Jadi Bu Erlin. Ya, artinya saat ini kita masih fokus kepada 3 bulan dulu ya Pak. Ya, benar Bu. Artinya jika ini sampai diperpanjang, ada sudah sebuah perhitungan yang dipersiapkan oleh Pak Menteri untuk ke depannya Pak. Terima kasih Ya, Pak Ivan. Silakan. Ya. Ya, Bu Erlin, terima kasih. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ses. Mumpung bisa bertatap muka dengan Gus Ipan nih. Pak Ivan. Walaupun melalui VidCon. Sehat, Gus? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Ya. Kantornya kok enak sekali itu. Lah, kan kemarin ke kantor. Iya. Sekarang katanya harus WFH. Kan WFH lah. Ya, tapi kan WFH juga terus menyimak penjelasan Pak Ipan dari awal. Siap. Jadi pertama terima kasih Pak Ipan nih sudah memberikan pencerahan kepada teman-teman yang bergabung. Mudah-mudahan karena tidak semua bergabung, saya cek. Balai juga ada Balai Makassar, Denpasar, sama Ambon, dan Banjarmasin ya. Jadi tidak semua, tapi PSM-nya mungkin gabung. Jadi terima kasih ini penjelasannya karena memang dari kemarin ini. Tadi mungkin Pak Arya nanti kalau mau nanya itu, karena kita kan sudah dibagi tugas Pak kemarin. Nah, tapi dengan penjelasan ini kan teman-teman punya bekal untuk menjelaskan apa yang menjadi kebijakan. Yang kedua, saya ucapkan selamat juga Bu Erlin. Ada 2 selamat ke Bu Erlin ini Pak. Pertama, selamat sudah pakai hijab. Alhamdulillah. Saya nggak tahu nih pakai hijab pagi ini apa karena mau bertatap dengan Pak Ipan atau karena disarankan kemarin memang mau berubah. Mudah-mudahan kita yang kedua lah, insya Allah. Semua doain Bu Erlin berhijab. Tambah cantik loh, tambah muda. Ya, Pak. Yang kedua, selamat sudah memfasilitasi ini, menghadirkan Pak Ipan, walaupun kemarin ada usulan juga biar tandem dengan PPMD. Tapi ya, mungkin Pak, karena kesibukan PPMD, dari Gus Ipan udah cukup komprehensif. Nah yang ketiga, saya mau masukkan ini Gus, nanti mungkin jadi jadi pos pembicaraan kan Gus Ipan dengan Pak Menteri paling dekat. Satu, kedua mungkin gini Pak, saya kan udah ikut rapat
Tapi waktu COVID-19 ini belum wabah benar. Waktu itu untuk prakerja melibatkan balai-balai. Karena prakerja itu kan inisiatornya adalah Kemenko Perekonomian, tetapi eksekutornya adalah Kementerian Tenaga Kerja. Nah, ini mungkin jadi simulasi dan bahan kajian, karena kan tidak boleh orang yang menerima kartu prakerja itu dapat BLT dana desa. Sementara ini orang sekarang ini kan sudah urusan Timur Tengah, Gus, urusan perut. Ya, ya. Nah, dana kartu prakerja itu 2 juta, itu hanya 500.000 nyampe di masyarakat. Yang 1,5 juta itu berbentuk pelatihan. Ya. Iya kan? Nah, Ya. 500 juga tiga kali tahapan. 200.000 ketika dia mengikuti pertama, 200.000 lagi nanti setelah dia selesai, dan 100.000 ketika dia dapat sertifikat. Karena belum tentu yang ikut sampai selesai, kemudian yang selesai juga belum tentu dapat sertifikat. Artinya yang masuk ke Timur Tengahnya cuma 500 dengan catatan yang sangat berat. Nah, maksud saya jadi bahan kajian ini, ketika nanti dana desa ada masyarakat dari kota, kemudian dia memang bisa dapat prakerja, karena kan yang tidak dapat prakerja itu pertama yang kena PHK, dia pulang dari kota karena PHK, boleh dapat kartu prakerja. Kemudian orang yang baru lulus, ya kan, Ya. yang lulus sekolah, kalau yang masih sekolah kan nggak boleh. Kemudian yang ketiga, orang yang mau meningkatkan keterampilan. Jadi 3 syarat itu. Nah, sehingga nanti dampaknya mungkin ketika ke desa dia tidak bisa dapat. Dan ini kan harus ada skema juga BLT dana desa untuk menampung prakerja. Itu usul pertama. Kemudian yang kedua, mungkin ketika nanti tingkat kementerian, apakah ada pergeseran kebijakan terkait dengan kartu prakerja ini? Karena kan BLT ini kan istilahnya untuk JPS, jaminan pengaman sosial kan. Orang yang mau terjun bebas ke bawah gitu kan harus diselamatkan. Barangkali itu, sekali lagi Bu Erlin saya doakan mudah-mudahan tetap istiqomah. Amin, amin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Pak Ses. Pak Ivan mungkin bisa langsung respon yang Pak Ses, Pak. Ya, baik Bu. Ya. Jadi soal kartu prakerja ini memang paling menyulitkan saat ini, ya. Karena praktis dia mulai mendata awal dan pendataannya dari betul-betul dari awal, bukan misalnya mendata waktu itu sempat muncul rancangan bagaimana kalau jumlah orang setiap pabrik atau setiap perusahaan yang mem-PHK itu melaporkan berapa yang di PHK, siapa saja, by name by address, yang kemudian otomatis mendapat prakerja. Tapi bukan itu yang dipilih, malah justru mendaftar dari awal, jadi memang belum settle sepenuhnya. Kemudian jumlahnya tetap dinaikkan jadinya 600.000 per bulan, semula 500 jadi 600, jadi semua jaring pengaman sosial tadi disamakan 600.000 per bulan. Hanya ini levelnya individu. Baik Pak Jajang, nanti kami sampaikan bagaimana supaya bisa karena ini melibatkan balai-balai kan, ada posisi kita di sana. Kemudian sekarang sudah berubah hampir seluruhnya, kemudian menjadi menjadi hampir sepenuhnya jaring pengaman sosial. Apakah minggu ini akan dipending dulu, kita belum tahu Pak, karena ada usulan-usulan dari Ombudsman untuk dipending, dan itu kiranya diperhatikan oleh Bapak Presiden. Kalau menurut Gus Menteri sempat dibahas seperti itu. Mungkin itu Bu Erlin. Terima kasih Pak Ivan. Ya, Pak. Pak Ivan, jadi yang kita dengan balai, karena kita belum BLU, balainya jadi cuma 1 Balai Denpasar yang daftar itu dengan Universitas Udayana. Jadi balai-balai lain tidak, karena pertama mungkin kesusahan untuk berkomunikasi dengan Pertides itu yang tergabung dalam Pertides, karena balai kita memang belum BLU Pak, jadi belum bisa melaksanakan kartu prakerja itu.
Kecuali Iya. yang Denpasar karena mengajukan dari Udayana itu ada 500 dan kita sudah komunikasikan dengan Depnaker waktu itu. Terima kasih Pak Ipan. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Baik Pak Ivan, Pak Ses, mungkin dengan angka yang 600.000 tadi Pak, itu tadi yang Bapak sampaikan sebelumnya ya, bahwa itu berdasarkan rapat dengan Kemenku, bahwa itu adalah nilai tertinggi untuk JPS ya Pak. Sehingga dana desa juga 600.000, terus prakerja juga 600.000 ya Pak. Itu dana maksimal ya Pak. Iya. Baik Pak, terima kasih Pak Ivan. Ya mungkin Bapak Ibu, Pak Ivan masih bisa? Pertanyaan ini udah jam 11:16. Iya. Masih bisa satu lagi Pak? Boleh Bu. Boleh. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, monggo. Bapak Ibu, teman-teman. Dari Denpasar, Bu Erlin. Oh, Denpasar. Silakan Pak Dadang, silakan masuk Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapus Datin, Pak Ivan, ada 2 pertanyaan nih saya dari beberapa kali ke kabupaten dan ke desa-desa. Pertama, apabila dana BLT itu tidak terpakai, ini sebenarnya sikap desa seperti apa Pak? Karena di situ sudah ditarget 25%, 30%, 35% dengan kisaran dana yang diterima. Hanya saja kondisi di desa itu jumlah penduduknya sedikit, sudah bisa ditangani oleh Kemensos semua dari dinas sosial, dari dana sosialnya. Nah sekarang untuk BLT sudah nggak ada jalan untuk bisa membantu masyarakat. Karena terbebani apabila BLT ini tidak terpakai, akan kesulitan mencairkan dana berikutnya, itu yang jadi pikiran salah satu atau 2 kepala desa. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa pemikiran kemarin Bupati Karangasem memikirkan dan beberapa tenaga ahli pendamping desa. Ini bagaimana kalau corona ini udah selesai, apakah ada tindak lanjut pemulihan yang nanti diarahkan ke desa dan ke masyarakat untuk mengembalikan kondisi ekonomi masyarakat. Program-program dari Kementerian Desa itu apa aja Pak Ivan ya? Ya, terima kasih Pak Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Ivan. Ya, terima kasih Bu. Yang pertama ini Pak, jadi kalau kita simulasi dari datanya Kemensos masuk ke kita, itu ada 2 kemungkinan Pak. Jadi memang ada kemungkinan yang pertama BLT tidak terpakai, yang kedua kemungkinannya adalah BLT tidak cukup. Jadi kalau ini dari data awal Kemensos, belum data yang baru, itu ada sekitar 1,4 juta keluarga miskin di desa yang tidak akan tercakup di dalam BLT. Jadi ini ada masalah yang besar juga sebetulnya di sana. Kemudian yang kedua, memang sudah ada kasus-kasus desa-desa yang tidak bisa menganggarkan BLT karena golongan miskin ini relatif sudah terjamin di jaminan sosial yang lain, Pak. Jadi laporan dari Kaltara seperti itu, ya. Kemudian ada juga dari Jambi. Kalau yang dari Jambi ini desanya ada di dalam perkebunan, gitu, sehingga semua sudah dijamin oleh perusahaan tersebut. Jadi oleh sebab itu dari awal Gus Menteri sudah menyampaikan bahwa yang ada itu batas maksimal, tapi tidak ada batas minimal. Jadi 25% untuk desa yang dana desanya di bawah 800 juta, itu adalah batas maksimal dia memberikan BLT. Karena memang dana desa itu kan salah satu komponennya jumlah penduduk miskin. Jadi semakin tinggi dana desa, lazimnya jumlah penduduk miskinnya semakin tinggi. Tapi ya justru yang paling banyak masalah biasanya yang desa-desa dengan dana desa di atas 1,2 miliar. Ini jumlah penduduk miskinnya melampaui batas itu. Makanya ada di peraturan Menteri Desa nomor 6 2020 itu di halaman 80 itu di situ disebutkan ada 4 level itu. Yang pertama di bawah 800, yang kedua 800 1,2, kemudian di atas 1,2 dan yang keempat itu kalau melebihi itu maka tetap bisa, tapi
perlu penetapan oleh kabupaten. Nah, yang Bapak sampaikan tadi, semula Gus Menteri memberikan arahan begini, Pak. Tolong dibedakan di dalam PMK 40 2020 itu antara anggaran dan implementasi. Yang diharuskan di dalam PMK itu adalah menganggarkan BLT. Jadi silakan menganggarkan dengan nilai yang sekecil-kecilnya, tapi anggaran itu ada. Karena yang diperiksa oleh KPPN itu apakah ada anggaran untuk BLT desa. Nah, kemudian boleh juga dengan cara bahwa saat ini ada anggaran untuk BLT desa, tapi kemudian nanti direvisi di bulan-bulan November atau Desember. Jadi kenyataannya tiap tahun itu sekitar lebih dari 15% desa itu merevisi APBD di bulan November dan Desember, Pak. Jadi bisa dibuat nanti setelah dana desa cair masuk RKDS, kemudian direvisi untuk yang tidak ada BLT dana desa. Nah, kemudian dari Kementerian Keuangan memberikan arahan seperti ini. Desa-desa yang memang tidak bisa menganggarkan untuk BLT desa, maka mereka bisa mengirim surat kepada bupati, dan kemudian bupati mengirim surat kepada Kementerian Keuangan. Jadi desa-desa yang tabel atau daftar desa-desa yang memang tidak menganggarkan BLT dengan alasan-alasannya. Nah, surat dari bupati itu yang akan diperhatikan oleh Kementerian Keuangan, bahwa meskipun desa itu tidak menganggarkan BLT, tapi dana desa tahap berikutnya tetap dicairkan. Jadi yang untuk itu paling tidak ada satu arahan Pak Menteri, yang kedua dari Kementerian Keuangan, seperti itu Pak pemecahannya. Kemudian untuk tindak lanjut, jadi secara umum strategi penanganan COVID ini yang pertama itu kesehatan, Pak. Jadi kesehatan itu kalau di kementerian kita itu adalah desa tanggap COVID, yang dulu dikenal sebagai surat edaran nomor 8 tahun 2020. Kemudian setelah itu adalah jaring pengaman sosial. Jadi strategi yang kedua, setelah kesehatan ini sudah mulai mapan, kemudian mulai ada dampak, maka kemudian jaring pengaman sosial ini menjadi penting. Itu yang kalau di kita itu Permendes nomor 6 tahun 2020, terutama yang jaring pengaman sosial itu. Dan kemudian yang ketiga, strategi dari pemerintah secara umum setelah ini selesai, kemudian adalah strategi recovery-nya itu terutama recovery ekonomi, Pak. Yang kalau di Kementerian Desa, recovery ekonomi itu dirancang sebagai padat karya tunai pasca pandemi COVID-19, Pak. Jadi memang rencana ada seperti itu, Pak. Beberapa hal yang sudah diperkirakan, yang pertama tentu saja pariwisata, Pak. Jadi orang terkurung berminggu-minggu sampai berbulan-bulan, begitu mereka nanti bisa dilonggarkan PSBB dan sebagainya, salah satu yang akan diserbu kemungkinan adalah tempat wisata. Oleh sebab itu, dari sekarang ada Dirjen, PDT, PDTO, dan PKP yang diberi tugas untuk menyiapkan strategi yang ketiga itu, Pak, recovery ekonomi. Baik itu PKTD untuk pemeliharaan wisata-wisata desa seperti itu, dan sebagainya. Kemudian persiapan untuk BUMDes, semua yang ada BUMDes, desa yang ada BUMDes, diminta disiagakan, karena nanti begitu penanganan untuk pandemi ini dilonggarkan atau dianggap selesai, maka BUMDes itu yang harus memegang kondisi utama untuk ekonomi desa, Pak. Rencananya seperti itu, Pak Dadang. Jadi ada 3 strategi, mengikuti strategi dari Presiden di Kementerian Desa, strateginya seperti itu. Itu, Bu Erlin. Baik, Pak Ivan. Pak Ivan, mungkin saya sedikit nyambung yang Pak Dadang ya. Jadi Ya, sangat dimungkinkan ya Pak, kalau desa-desa, ada beberapa desa mungkin yang tidak melakukan BLT desa atau dana desa, dikarenakan tidak tercover masyarakatnya oleh JPS yang sudah diindikan oleh Kementerian Sosial, seperti itu ya Pak? Iya, benar Bu, benar. Karena yang tadi Bapak sebutkan di awal, dari 61 juta keluarga di Indonesia, yang sudah totalnya adalah yang di-cover 41 juta keluarga ya Pak. Artinya 41 juta saja sudah masuk dalam daftar
itu ya Pak, JPS ya Pak. Iya, iya. Jadi artinya tidak masalah ya Pak, kalau misalkan desa itu tidak ada BLT dana desanya karena sudah tercover. Disindir sama Pak Jajang. Alhamdulillah. benar, Bu. hebat. Ya. Baik, terima kasih Pak Ivan. Ya. Pak Ivan, bagaimana Pak Ya, Ivan? kadang itu Ramadan aja Mas terusnya. Ya, kayaknya saya sudah waktu mulai atau- dapat panggilan-panggilan ini. Oh, baik Pak Ivan. Mohon maaf. Iya, terima kasih Pak Ivan. Ya. Baik Pak Ivan, terima kasih untuk waktunya. Ini sudah Ya, memberikan Bu. pencerahan untuk kita semua. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mungkin ucapan terima kasih kita kepada Pak Ivan. Kita tepuk tangan dari jauh saja ya. Yuk kita sama-sama berikan aplaus untuk Pak Ivan. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ivan. Ya Pak, terima kasih Terima Pak. kasih Pak Ivan untuk Ya. waktunya. Ya, mungkin nanti ke depan apabila nanti kami membutuhkan waktu Bapak lagi, kami akan koordinasi ya Pak untuk bisa bincang santai seperti ini lagi ya Pak Ivan. Siap, siap Bu. Ya. Kami pamit dulu ya Bu. Baik, terima kasih Pak Ivan. Terima kasih Pak Ivan. Kalau Pak Ivan nggak mau. Ya Pak, ya terima kasih Pak Ivan. Bapak Ibu sekalian, ini mungkin Pak Ivan sudah out dari area ini karena memang beliau sudah harus mengawal kegiatan dengan Pak Menteri. Untuk Bapak Ibu semuanya, teman-teman para kepala balai, Pak Ses, dan juga teman dari BPLM Jakarta, PSM dari semua balai, terima kasih untuk waktunya. Saya sangat berharap bahwa informasi yang diberikan Pak Ivan ini bisa benar-benar memberikan penguatan kepada kita semua, karena cukup detail dan cukup runtun beliau menyampaikan, termasuk juga secara psikologinya, bagaimana selama ini proses Permen Desa itu lahir, juga proses SE itu nomor 8 lahir, kita sudah paham semuanya. Semoga dengan penjelasan tadi itu bisa menjadi bekal untuk Bapak Ibu, untuk kita semua dalam melakukan koordinasi ataupun sosialisasi dengan masyarakat desa atau dengan para kepala dinas. Mungkin itu pertemuan ini saya tutup Pak Ses atau Pak para kepala balai. Iya, maka ditutup aja langsung Bu. Ditutup ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ses. Jangan dibuka lagi Bu nanti. Oh, Iya Pak. Pak Ses yang menutup Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadang, Ses. pulang nggak? Siap. Kalau ada surat diminta pulang, mau pulang sama Bapak. Saya dikurung di Bali, Pak. Iya. Nggak boleh. Nyebrang juga nggak boleh, Pak. Pakai darat tuh nggak boleh juga. Di pelabuhannya ketat. Bolehnya itu renang. Kalau renang boleh karena ininya langsung itu rontok. Ditarik Ya, perahu Pak, Pak. lewat darat ya Pak. Iya, Bu, Berlin, Iya, itu iya, Pak. ditarik ke depan sedikit lagi yang atasnya. Coba. Nah, itu udah tambah luar biasa itu. Tambah cantik ya. Tambah cantik. Enggak, tanya Mas Andi. Lamar aja Pak. Enggak, Mas Saya Andi sendiri tanya perhatian. Mas Andi. Bener enggak kata Pak Sis ini tambah cantik kalau begini gitu. Pasti bilang Mas Andi. Sebagai teman bilangnya bener, tambah cantik. Iya, Iya kan? Iya Pak Pak. Ses ini Terima perhatian kasih. banget ya Pak. Pak Iya. Ses ini perhatian banget loh kami. Mungkin saya izin tanya ke teman-teman di luar Balai Jogja nih, mungkin teman-teman balai lain seperti Makassar, Denpasar, Ambon, ataupun Banjarmasin, barangkali ada yang belum punya juknis. Kalau belum, nanti saya bantu share juknis yang dari itu Pak, yang dari tempatnya PPMD. Kan Iya, di-share lah. Ya Bu, di-share aja. Itu di-share. Apalagi Pak Mardi perlu tuh juknis itu di belakangnya itu kan itunya belum diisi tuh bukunya. Saya mau ngirim buku. Saya mau ngirim buku terhalang oleh Covid nih. Ya. Apa dia ngirim share bukan ngirim fisik, Berlin mah. Tapi itu Pak, juknisnya ini teman-teman Kabalai, dia lebih yang dibuat oleh Pak Mulyadin, jadi lebih Yang mudah ngeprint sendirilah. dicermati. Berlin, Kirim aja. Berlin, iya, saya Pak pamit. Berlin. Iya, gak usah pakai nanya-nanya kalau ngirim rezeki mah. Berlin, Siap, Amit siap, iya. mau di Bitcoin lagi sama Biro Humas nih terkait dengan ini Sandi Negara. Oh, baik Bapak. Baik. Makasih ya. Teman-teman, sama-sama, makasih. Pak. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat selalu Pak. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, teman-teman balai-balai, monggo ada yang mau
ini lagi, ngobrol lagi. Saya pamit Bu Erlin. Oh, boleh Saya Pak pamit ya. Dadang. Hati ya Pak Oke, Dadang. terima kasih. Karena Sekali, sedang Pak ikut Dadang. dengan Pak Kapus Diklat juga. Iya, Seminar. sekali Pak Ya. Dadang. Oke, kasih ya. Iya. Makasih Bu, makasih. Saya pamit Bu. Pak Arya. Pamit ya, terima kasih Pak Arya. Halo, Bu, usul besok kalau ada yang acara sejenis tidak usah dibatasi kuotanya ya. Ini Pak, ini yang bisa menjawab kuota Pak Cahyono nih. Pak Cahyono monggo dijawab tuh. Ada masukan dari Pak Mardi. Kan begini, kan mungkin kami bukan nggak bisa ngundang Pak Ipan. Pak Ipan waktunya terbatas. Sementara pengetahuannya kita perlukan bersama. Nah ini kita supaya ada lebih luas gitu loh manfaat ilmunya, gitu aja sebenarnya. Ya. Kalau dibatasi kan cuma berapa orang gitu, ya. Jadi gini, jadi Pak Mardi izin, kebetulan di kita ini ada kuotanya, karena di kita kan jumlah pegawainya saja sudah 2 orang, Pak. Nah mungkin Pak Cahyono boleh bantu respon, Pak Cahyono. Ini dari sisi bagian operatornya, Pak. Bentar, Pak. Baik Bu, selamat siang Pak Mardi dan Bapak-Bapak semua. Jadi mohon menginformasikan untuk Zoom Pro kita ini kuotanya totalnya 100 orang Pak. Jadi kemarin karena untuk hitung-hitungan biar semuanya cover, artinya semua balik bisa ikut, kita batasi 5. Namun jika di dalam berjalannya itu ternyata tidak terpakai semuanya dan ada balai mungkin yang lebih 5, untuk hostnya bisa meng-approve untuk ikut bergabung lebih dari 5 per balai Pak. Nah mungkin ke depan akan kita review lagi, karena hari ini tadi saya cek ada 59 total yang bergabung, jadi masih rendah. Bu, terima kasih Bu. Oke. Baik Pak Cahyono, Pak Mardi, izin juga menjelaskan Pak Mardi. Mohon maaf karena kemarin memang Pak Kaban bilang, Bu Erlin, gini aja, mendingan dikasih batasan dulu jumlahnya. Tapi nanti ke depan, ini kan kita nggak tahu nih, karena ini baru pertama kali Pak. Jadi kalau pertama kali kan pasti ada ininya ya, error-errornya. Ini mungkin masukan-masukan dari Pak Mardi akan kita catat. Ke depan kita bisa peluang lebih besar lagi Pak. Monggo Pak Mardi, silakan. Oke, makasih.